Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Amalia dari Prodi D4 Fisioterapi tingkat 2A. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pemeriksaan spesifik pada elbow, di mana sebelum melakukan pemeriksaan spesifik kita akan melakukan dulu pemeriksaan fisioterapi. Yang pertama yaitu ada pemeriksaan anamnesis. Nah, anamnesis ini yaitu bertujuan untuk mengetahui data diri dari pasien. Nah, anamnesis ini terbagi menjadi dua lagi, yaitu anamnesis umum dan ada anamnesis khusus, di mana anamnesis umum ini bertujuan untuk mengetahui nama, umur, serta pekerjaan dari pasien. Sedangkan anamnesis khusus yaitu berisi tentang kayak pertanyaan apa keluhan pasien, di mana letak keluhannya, ketika melakukan aktivitas apakah ada nyeri muncul begitu. Nah, yang kedua ada inspeksi, di mana inspeksi ini bertujuan untuk melengkapi data dengan melihat kelainan-kelainan yang spesifik yang berhubungan dengan keluhan pasien. Nah, pada tahap ini memerlukan ketepatan serta kecepatan untuk menganalisis keadaan pasien dalam waktu yang singkat. Nah, inspeksi ini terbagi menjadi dua, yaitu ada inspeksi statis dan dinamis, di mana inspeksi statis memperhatikan ekspresi wajah saat mengalami nyeri, postur, keadaan saat duduk maupun berdiri, serta warna dan tekstur kulit. Adapun yang kedua yaitu inspeksi dinamis, di mana inspeksi dinamis ini memperhatikan apakah ada kelainan atau rasa nyeri pada saat menggerakkan bahu. Nah, kemudian setelah melakukan pemeriksaan fisioterapi, kita akan melakukan pemeriksaan fungsi dasar yang meliputi gerakan aktif, pasif, TIMT, atau gerakan isometrik melawan tahanan. Nah, pertama ada gerakan aktif, di mana pasien diminta untuk melakukan gerakan fleksi, ekstensi, pronasi, serta supinasi. Nah, dengan memperhatikan koordinasi gerakan, pola gerak, ritme gerakan, rasa nyeri jika ada, serta ROM aktif. Nah, pertama gerakan fleksi, kemudian ekstensi, kemudian pronasi, kemudian supinasi. Nah, yang kedua ada gerakan pasif, nah di mana pasien dituntun untuk melakukan gerakan fleksi, ekstensi, pronasi, serta supinasi, dan diperhatikan adalah infil, stabilisasi sendinya, rasa nyeri jika ada, serta ROM pasifnya. Nah, ini fleksi, kemudian ekstensi, kemudian pronasi, dan supinasi. Nah, kemudian yang ketiga ada TIMT, yaitu gerakan isometrik melawan tahanan, di mana pasien diminta untuk melakukan gerakan fleksi, ekstensi, pronasi, supinasi, kemudian fisioterapis menahan gerakan pasien. Nah, di sini memperhatikan apakah ada nyeri pada muskulus tendinogen, kekuatan otot secara isometrik, dan kualitas saraf motorik. Nah, pertama gerakan fleksi, kemudian ekstensi, kemudian pronasi, dan supinasi. Oke. Selanjutnya ada pemeriksaan fungsi tambahan seperti palpasi. Nah, palpasi ini bertujuan untuk apakah ada nyeri tekan pada otot deltoideus, spasme otot deltoid, circumferentia test, atau tidak ada atrofi otot. Kemudian ada ROM test dengan mengukur ROM pada setiap gerakan, kemudian dibandingkan dengan ROM yang normal. Kemudian ada pemeriksaan ADL test atau activity daily living, apakah ada keterbatasan gerak sehingga mengganggu aktivitas sehari-harinya. Selanjutnya kita masuk ke pemeriksaan spesifik regio elbow, di mana yang pertama ada Cozen test. Nah, tujuannya untuk mengidentifikasi epicondylus lateral ataupun tenis elbow. Nah, untuk prosedur tesnya, pasien duduk dengan posisi awal lengan full ekstensi elbow, kemudian pronasi lengan bawah, kemudian radial deviasi wrist, dan dimana tangan pasien dikepalkan.
Kemudian fisioterapi meletakkan satu tangan untuk menyanggah elbow pasien sekaligus mempalpasi epikondylus lateral pasien. Nah, kemudian salah satu tangan fisioterapis berada di daerah dorsum pasien, kemudian untuk menyiapkan resisten. Nah, fisioterapi selanjutnya meminta pasien untuk menahan posisi tersebut melawan resisten tangan fisioterapi. Oke, udah. Nah, jika terasa nyeri di epikondylus lateral pasien, maka dia positif tes mengidentifikasi epikondylus lateral ataupun tenis elbow. Nah, selanjutnya yang kedua ada yaitu Mill test, di mana tujuannya untuk mengidentifikasi epikondylus lateral atau tenis elbow, di mana tes ini biasanya menyertai Cozen test. Nah, prosedurnya yaitu di mana lengan pasien full ekstensi elbow serta pronasi lengan bawah, relax di atas penyangga ataupun bed. Kemudian fisioterapi meletakkan tangannya untuk mempalpasi epikondylus lateralnya. Ini kemudian dan tangan satunya menggenggam area dorsum pasien, kemudian kepala di area dorsum pasien. Kemudian fisioterapi selanjutnya secara pasif melakukan menggerakkan wrist pasien ke arah radial deviasi. Nah, jika ada nyeri di area epikondylus lateralnya, dia terindikasi adanya positif epikondylus lateral. Selanjutnya yang ketiga yaitu Golfer test, di mana tujuannya untuk mengidentifikasi epikondylus medial atau epikondylalgia medial. Nah, untuk prosedur tesnya yaitu posisi lengan pasien rileks di samping badan seperti ini. Kemudian fisioterapi meletakkan satu tangannya untuk mempalpasi epikondylus medialnya di sini. Kemudian tangan satunya ini menggenggam palmar pasien. Kemudian fisioterapi selanjutnya menggerakkan elbow pasien ke arah ekstensi secara full, kemudian sedikit ke arah radial deviasi dan dorsoflexion wrist. Kemudian jika terasa nyeri pada epikondylus medialnya, dia terindikasi terkena epikondylalgia medial atau Golfer's elbow. Selanjutnya yaitu pemeriksaan elbow varus stress test, di mana tujuannya untuk menilai integritas ligamen kolateral lateral. Nah, untuk prosedur tesnya itu posisi lengan rileks di samping badan seperti ini. Kemudian salah satu tangan fisioterapi berada di sisi lateral kaudal pasien, tepat di bawah epikondylus lateral elbow untuk menyiapkan mobilisasi, dan tangan satunya berada pada sisi proximal medial, tepat di atas epikondylus medial pasien untuk menyiapkan sebagai fiksasi. Kemudian fisioterapi selanjutnya secara pasif melakukan fleksi elbow sekitar 5 derajat dan full supinasi. Kemudian fisioterapi mengaplikasikan varus force pada elbow pasien dengan mendorong joint line elbow ke arah medial menggunakan sisi lateral tangan fisioterapi seperti ini. Kemudian positif nyeri
pada lateral elbow dan atau bertambahnya momen varus dibanding tangan pasien yang satunya. Kemudian positif test juga mengidentifikasikan adanya tear pada ligamen kolateral lateral elbow. Selanjutnya yaitu elbow valgus stress test, di mana tes ini bertujuan untuk menilai integritas ligamen kolateral medial. Nah, untuk prosedur tesnya di mana posisi tangan pasien rileks di samping badan. Kemudian fisioterapi meletakkan satu tangannya pada sisi lateral proksimal. Nah, pada sisi lateral proksimal tepat di atas epicondylus lateral, kemudian sebagai fiksasi, dan tangan satunya pada sisi medial kaudal tepat di bawah epicondylus medial. Kemudian untuk menyiapkan mobilisasi. Nah, fisioterapi selanjutnya secara pasif memposisikan lengan pasien ke arah fleksi elbow sekitar 5 derajat dan full supinasi. Kemudian fisioterapi mengaplikasikan valgus force pada elbow pasien dengan mendorong joint line elbow ke arah lateral menggunakan sisi medial tangan praktikan seperti ini. Nah, positif nyeri pada medial elbow dan atau bertambahnya momen varus dibanding lengan pasien yang satunya. Kemudian positif tes mengindikasikan adanya tear pada ligamen kolateral medial elbow. Selanjutnya yaitu pemeriksaan Tinel's elbow test, di mana tujuannya untuk mengidentifikasi kompresi neuropati nervus ulnaris di elbow atau cubital tunnel syndrome, di mana prosedur tesnya yaitu posisi lengan pasien rileks di samping badan, kemudian salah satu tangan fisioterapi berada di elbow pasien untuk menyanggah. Kemudian fisioterapi selanjutnya secara pasif menggerakkan lengan pasien sedikit ke arah adduksi seperti ini agar memungkinkan praktikan mempalpasi bagian medial elbow-nya. Nah, kemudian tepat pada cubital tunnel elbow, sebuah celah di bagian posterior epicondylus medial. Nah, kemudian fisioterapi mengetuk bagian cubital tunnel proximal elbow-nya dengan jari ataupun refleks hammer beberapa kali seperti ini. Nah, positif test ketika parektesia pada area inervasi nervus ulnaris atau jari kelingking, sebagian jari manis dan bagian medial tangan pasien. Kemudian positif test mengidentifikasikan kompresi neuropati nervus ulnaris. Kemudian yaitu pemeriksaan ulnar nerve flexion test, di mana tujuannya untuk mengidentifikasi kompresi neuropati nervus ulnaris di elbow atau cubital tunnel syndrome. Nah, di mana prosedur tesnya pasien duduk dengan posisi lengan rileks di samping badan. Kemudian fisioterapi meletakkan salah satu tangannya untuk menyangga elbow dan tangan satunya menggenggam wrist pasien. Nah, fisioterapi selanjutnya secara pasif menggerakkan lengan pasien ke arah full fleksi elbow dengan posisi lengan bawah supinasi dan wrist posisi netral. Kemudian praktikan menahan posisi tersebut selama minimal 1 menit. Nah, positif test parektesia atau rasa kebas pada jari kelingking, sebagian jari manis dan bagian medial tangan. Nah, positif test mengindikasikan kompresi neuropati nervus ulnaris. Selanjutnya yaitu pemeriksaan forearm, wrist, and hand. Nah, seperti pemeriksaan selanjutnya, yang pertama ada pemeriksaan fisioterapi yang meliputi anamnesis dan inspeksi.
Nah, yang kedua itu kita langsung saja masuk ke pemeriksaan fungsi dasar, di mana yang meliputi gerakan aktif, pasif, serta TIMT atau gerakan isometrik melawan tahanan. Nah, pertama untuk gerakan aktif, kita menyuruh pasien untuk melakukan gerakan fleksi, ekstensi, ulnar deviasi, radial deviasi, kemudian pronasi, supinasi, kemudian fleksi finger, ekstensi finger, abduksi finger, aduksi finger, serta reposisi thumb. Nah, pertama untuk gerakan fleksi, palmar fleksi, dorsifleksi, kemudian gerakan ulnar deviasi, radial deviasi, kemudian gerakan pronasi, supinasi, kemudian gerakan fleksi finger, ekstensi finger, abduksi finger, adduksi finger, serta reposisi thumb. Oke. Selanjutnya yang kedua ada gerakan pasif, di mana fisioterapis menuntun pasien untuk melakukan gerakan tadi seperti palmar fleksi, dorsifleksi, terus pronasi, kemudian supinasi, kemudian fleksi finger, kemudian ekstensi finger, kemudian abduksi, kemudian adduksi, dan reposisi thumb. Gini. Selanjutnya yaitu TIMT atau gerak isometrik melawan tahanan, di mana pasien diminta untuk melakukan gerakan yang tadi, kemudian fisioterapi akan menahan gerakan tersebut. Nah, di sini kita memperhatikan apakah ada nyeri pada muskulotendinogen, kekuatan otot secara isometrik, dan kualitas saraf motorik. Nah, pertama untuk gerakan palmar fleksi, kemudian dorsifleksi, kemudian pronasi, kemudian supinasi. Nah, kemudian gerakan fleksi finger, ekstensi finger ke atas. Oke. Kemudian adduksi, abduksi. Oke. Kemudian ada gerakan ini radial deviasi, ini ulnar deviasi. Oke. Radial deviasi dulu ke sini. Atau tidak. Nah. Oke. Selanjutnya kita masuk pada pemeriksaan spesifik forearm, wrist, and hand, di mana yang pertama ada ulnar collateral ligament stress test, di mana tes ini bertujuan untuk meletakkan stres pada ligamen collateral ulnar dan kapsul medial wrist untuk mendeteksi nyeri dan atau laksiti. Nah, untuk prosedur tesnya, pasien duduk dengan lengan bawah supinasi dan tangan rileks di atas bed ataupun penyangga. Kemudian fisioterapi meletakkan satu tangan untuk memfiksasi lengan bawah pasien pada sisi radial seperti ini. Kemudian tangan satunya menggenggam pada pasien pada sisi ulnar seperti ini. Kemudian fisioterapi selanjutnya secara pasif menggerakkan wrist pasien ke arah radial deviasi, di mana ROM normalnya sekitar 15 derajat seperti ini. Nah, positif jika ada nyeri tereproduksi dan mengindikasikan adanya ruptur ligamen kolateral ulnar dan atau laksiti. Selanjutnya yang kedua yaitu radial collateral ligament stress test, di mana tujuannya untuk meletakkan stres pada ligamen kolateral radial dan kapsul wrist untuk mendeteksi nyeri dan atau laksiti. Adapun prosedur tesnya yaitu pasien duduk dengan lengan bawah supinasi dan tangan rileks di atas bed seperti tadi ataupun penyangga. Nah, kemudian fisioterapi meletakkan satu tangannya untuk memfiksasi lengan bawah pasien pada sisi ulnar. Pada sisi ulnar sini. Kemudian
Tangan satunya menggenggam tangan pasien pada sisi radial. Kemudian fisioterapi selanjutnya secara pasif menggerakkan wrist pasien ke arah ulnar deviasi, di mana ROM normalnya antara 30 derajat sampai 45 derajat. Seperti Oke, positif jika nyerinya tereproduksi dan mengindikasikan adanya ruptur ligamen kolateral radial dan atau laksiti. Kemudian selanjutnya yaitu pemeriksaan Palen test, di mana tujuannya untuk membantu mendekatkan diagnosis pada carpal tunnel syndrome dengan meningkatkan tekanan pada nervus medianus yang melewati terowongan karpal. Adapun prosedur tesnya yaitu pasien duduk dengan posisi kedua lengan fleksi shoulder sekitar 90 derajat, sedikit abduksi, dan disertai fleksi elbow sekitar 90 derajat. Nah, palmar fleksi wrist 70 derajat dan mempertemukan kedua sisi dorsal dengan tangan rileks di depan dada. Nah, fisioterapi meletakkan kedua tangan masing-masing menjanggah lengan bawah pasien, kemudian fisioterapi selanjutnya menambah atau mempererat pertemuan wrist pasien ke arah palmar fleksi. Kemudian fisioterapi mempertahankan posisi tangan pasien tersebut selama 1 menit atau hingga gejalanya muncul. Nah, positif test jika ada rasa kebas, kesemutan, dan atau parestesia timbul sepanjang distribusi nervus cutaneus medianus dan mengindikasikan tos kompresi akibat menyempitnya carpal tunnel. Selanjutnya pemeriksaan Tinel's wrist test, di mana tujuannya untuk membantu menegakkan diagnosis pada carpal tunnel syndrome dengan memprovokasi parestesia atau nyeri pada nervus medianus yang melewati terowongan karpal. Nah, untuk prosedur tesnya itu pasien duduk dengan posisi kedua tangan tersangga rileks di atas paha ataupun penyangga, kemudian lengan bawahnya full supinasi. Nah, fisioterapi meletakkan satu tangan untuk menyangga lengan bawah pasien, tepat di atas wrist. Kemudian fisioterapi selanjutnya mengidentifikasi titik tengah carpal tunnel, lalu ketuk dengan jari telunjuk ataupun jari tengah menggunakan tangan satunya atau dengan menggunakan sebuah hammer perkusi seperti ini. Kemudian positif tesnya ketika ada rasa kebas, kesemutan, atau parestesia timbul sepanjang distribusi nervus cutaneus medianus, kemudian aspek palmar thumb, jari telunjuk dan tengah, serta bagian tengah lateral jari manis. Nah, untuk positif tes lainnya yaitu mengindikasikan tos kompresi akibat menyempitnya carpal tunnel. Selanjutnya yaitu pemeriksaan 3 digital Allen test, di mana tujuannya untuk memeriksa aliran darah arteri pada tangan, di mana prosedur tesnya itu pasien duduk dengan posisi awal lengan bawah supinasi, tersangga secara comfortable di atas bed atau bantal. Kemudian fisioterapi meletakkan satu tangan menggunakan 3 jari. Ibu jari mempalpasi arteri radialisnya. Jari telunjuk serta jari tengah mempalpasi arteri ulnaris. Kemudian fisioterapi selanjutnya mengaplikasikan tekanan pada arteri tersebut. Kemudian fisioterapi meminta pasien untuk mengepalkan tangannya secara kuat ini dan membuka tangannya sekitar 10 kali pengulangan. 10 kali pengulangan jadi 1, 2, pas ketekan, nah ulang 10 kali. Nah, Nah,
di mana akhir pengulangan dengan tangan terbuka dan telapak tangannya akan terlihat putih pucat. Kemudian fisioterapi melepaskan tekanan jari di atas arteri. Nah, positif tesnya warna kemerahan atau darah kembali pada tangan lebih dari 5 detik. Nah, selanjutnya yaitu pemeriksaan Finkelstein test, di mana tujuannya untuk mendeteksi inflamasi antara tendon abduktor pollicis longus dan extensor pollicis brevis. Nah, di mana prosedur tesnya itu pasien duduk dengan posisi awal, lengan bawah mid posisi seperti ini, mid posisi, kemudian sementara jemari tangan lainnya menggenggam ibu jari. Nah, kemudian dalam posisi tangan di kepal dan tersangga secara comfortable di atas bed atau pillow. Kemudian fisioterapi meletakkan satu tangan di atas tangan pasien pada sisi radial, tepat di atas metakarpal 1. Kemudian untuk menyiapkan resisten dan tangan satunya untuk menjanggah lengan bawah pasien pada sisi ulnar. Nah, kemudian fisioterapi selanjutnya secara pasif menggerakkan tangan pasien ke arah ulnar deviasi seperti ini. Nah, kemudian positif test jika limitasi gerak dan nyeri pada aspek radial wrist joint. Kemudian positif test mengindikasikan inflamasi antara tendon abduktor pollicis longus dan extensor pollicis brevis. Kemudian ya selanjutnya yaitu scapuloid shift test, di mana tujuannya untuk mendeteksi instability atau subluxasi pada tulang scapuloid. Nah, untuk prosedur tesnya yaitu pasien duduk dengan posisi awal dengan fleksi elbow, kemudian tersandar di atas bed dengan bawah posisi vertikal dan sedikit pronasi seperti ini. Kemudian fisioterapi meletakkan satu ibu jari tangan pada scapuloid. Kemudian sementara jemari lainnya memfiksasi wrist pasien dan ibu jari tangan satunya pada osa karpal lainnya. Nah, kemudian fisioterapi selanjutnya mengaplikasikan counter pressure secara kuat pada scapuloid dengan memposisikan tangan pasien pertama kali ke arah ulnar deviasi. Ini ulnar deviasi. Dan sedikit ekstensi untuk opioid pada artikulasi scapulatum. Kemudian fisioterapi mempertahankan tekanan pada scapuloid, lalu menggerakkan wrist pasien ke arah radial deviasi dan sedikit fleksi untuk menciptakan sebuah subluxation force dan dititik beratkan pada artikulasi sehingga kemungkinan adanya instability dapat dideteksi. Oke, didorong. Nah, positif test nyeri dengan atau tanpa apprehension pada scapuloid. Kemudian positif test mengindikasikan instability atau subluxasi pada tulang scapuloid. Selanjutnya yaitu ada pemeriksaan pinch grip test, di mana tujuannya untuk mengidentifikasi kompresi pada cabang anterior nervus ulnaris interosseus. Nah, di mana prosedur tesnya itu pasien duduk dengan posisi awal dengan fleksi elbow, tersandar di atas bed, lengan bawah posisi vertikal dan sedikit pronasi. Kemudian fisioterapi lalu meminta pasien untuk mempertemukan ujung thumb dan ujung jari telunjuk secara bersamaan dalam posisi pinch grip atau menjepitkan kedua ujung jari seperti ini. Nah, pada lengan yang dites, dengan melihat contoh posisi tangan yang dibentuk oleh fisioterapi selanjutnya menilai apakah pasien dapat memfleksikan distal
interphalangeal joint pada jari telunjuk dan interphalangeal joint pada thumb. Nah, positif tesnya jika pasien tidak mampu untuk mempertemukan kedua ujung jari pada thumb dan jari telunjuk, dan sebagai gantinya bantalan pad pada jari tangan yang dijepit bersamaan. Kemudian positif tes mengindikasikan kompresi pada cabang anterior nervus ulnaris interosseus. Selanjutnya ada pemeriksaan Froment sign test, di mana tujuannya untuk mengidentifikasi paralisis nervus ulnaris dan kelemahan otot abduktor pollicis, di mana prosedur tesnya yaitu pasien duduk dalam posisi comfortable, kemudian fisioterapi meminta pasien untuk berupaya menggenggam selembar kertas atau apapun itu dengan menggunakan ibu jari dan jari telunjuknya. Nah, kemudian fisioterapi selanjutnya berupaya menarik kertas yang digenggam di antara ibu jari dan telunjuk pasien. Tekan tanah. Kemudian positif tes jika ujung phalanx dari ibu jari terjadi fleksi akibat kelemahan otot abduktor pollicis. Jika pada saat yang sama metacarpophalangeal joint dari thumb terjadi hiperekstensi, maka hiperekstensi dicatat sebagai positif Janssen sign. Nah, kedua tes ini jika positif mengindikasikan paralisis nervus ulnaris dan kelemahan otot abduktor pollicis. Kemudian yang terakhir yaitu retinacular ligament test, di mana tujuannya untuk mengidentifikasi patologi pada interphalangeal joint proximal, terutama struktur kapsul dan ligamen retinacular. Nah, untuk prosedur tesnya yaitu pasien duduk dengan posisi lengan rileks di atas bed. Kemudian fisioterapi meletakkan satu tangan untuk memfiksasi tangan pasien. Kemudian fisioterapi selanjutnya menahan interphalangeal proximal. Ini interphalangeal proximal. Kemudian pada posisi netral, sementara interphalangeal joint distal difleksikan. Seperti ini. Selama tes pasien tetap pasif dan tidak ada gerakan aktif, jika interphalangeal joint distal tidak dapat difleksikan, berarti ligamen retinacular atau kapsul interphalangeal proximal mengalami tight. Dan jika interphalangeal joint proximal dapat difleksikan dan interphalangeal joint distal lebih mudah difleksikan, berarti ligamen retinacular mengalami tight dan kapsul normal. Nah, positif tes mengindikasikan adanya gangguan pada interphalangeal joint proximal, terutama struktur kapsul dan ligamen retinacular.